Ya, ya, kita minta puji Tuhan ya, luar biasa kesaksian Bulis tadi ya, yang memberkati kita semuanya. Nah, kita masuk ke sharing firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini temanya adalah peringatan Yesus tentang masa pemurnian. Firman Tuhan dari Matius 24 ayat 15 sampai 22. Firman Tuhan akan saya bacakan. Demikian firman Tuhan ayat Matius 24 ayat 16 sampai 22. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Ayat 16, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. 19, celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Ayat 20, berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Ayat 22, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Amin. Renungannya akan kami bacakan, disampaikan. Renungan siang hari ini. Dalam renungan hari ini kita melihat peringatan Yesus tentang api pemurnian yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Kata Yesus, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca adalah memperhatikannya. Maka orang-orang Yudea, orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Ternyata Yesus menyuruh melihat nubuat yang disampaikan oleh Nabi Daniel yang kelak akan terjadi. Penyaringan dan ujian pemurnian itu terjadi. Mari kita ingat peringatan Yesus, yaitu berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Demikianlah kita sebagai gereja harus mempersiapkan diri ketika pemurnian dan penyaringan itu terjadi dengan mengingat janji yang luar biasa yang diberikan. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Kita harus bersyukur bahwa karena kitalah waktu pemurnian dipersingkat, sehingga kita dapat melaluinya dengan singkat. Jadi Bapak Ibu, intinya ya dari firman Tuhan pagi hari kalau menurut saya ini kalau kita baca ayat 15 tadi, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, ya ini ya. Di kemarin malam sampai pagi tadi saya masih bingung ini. Ada melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, tapi setelah kita sering-sering firman Tuhan, jadi sudah kami dapatkan ya. Jadi pembina keji berdiri di tempat kudus
ini adalah malaikat-malaikat Tuhan yang diutus Tuhan Yesus. Ya. Itu kalau saya baca di Wahyu 6, Pak, itu ada. Jadi Tuhan Yesus membuka meterai. Meterai ke-1 ada kuda kuning, itu membawa pedang untuk menghancurkan. Ada kedua juga kuda merah sampai ke-6. Kalau ke-6 meterainya dibuka, itu matahari akan terbakar, gitu ya. Jadi ini malaikat-malaikat ini mengadakan penyaringan, ya, penyaringan, pemurnian, ya. Mulai dari masalah-masalah yang berat menimpa kita semua. Ini menceritakan zaman akhir, ya, zaman akhir yang mulai sekarang ini, karena beberapa yang lalu ada COVID ini, dunia tergoncang, ya, ya karena perekonomian tergoncang, juga bangsa perang melawan bangsa, banyak gempa bumi banjir ini sudah dimulai, ya, tapi belum sampai akhirnya. Maka orang-orang Yudea haruslah mereka diri ke pegunungan. Orang-orang Yudea adalah orang-orang yang percaya pada Tuhan, ya. Itu harus melarikan diri ke pegunungan yang tinggi. Artinya kita larinya harus ke Tuhan, ya, ke gunung yang tinggi. Kita larinya ke Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta kekuatan kepada Tuhan. Kalau 17, 18, 19 ini, yang 17 orang yang sedang diperang di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang dari rumah. 18 orang sedang di ladang, janganlah ia kembali. 19 adalah kalau ibu-ibu yang sedang hamil. Jadi kita semua orang-orang percaya yang sudah dipulihkan, sudah lahir kembali yang hidup baru. Ya, kita jangan kembali hidup yang lama. Ini, kalau menurut saya ini maksudnya itu, ya. Ya, betul, Pak. Jadi kita ayat 20 berdoalah supaya waktu aku melarikan diri jangan jatuh pada musim dingin. Jadi kita harus berdoa supaya kita dalam melarikan diri jangan jatuh pada musim dingin. Artinya jangan keliru, ya, musim dinginlah dingin. Artinya dingin itu api Roh Kudusnya sudah mati, Pak. Dingin. Sebab Tuhan itu kalau melihat orang, ya, tidak panas, tidak dingin, suang-suang kuku dimuntahkan, Pak. Ya. Dingin, apalagi dingin itu tidak panas, tidak dingin, dimuntahkan. Masuk ke breakout room, Pak, ya? Ya, okay. Ini ya. Halo. Iya, Pak Andre. Iya, gimana? Apa cerita nih? Pak Bambang terlempar tadi, ya? Tempat terlempar. Enggak terlempar kok, tetap bareng kok. Sampai akhir. Sampai akhir. Pak Bambang nggak terlempar lagi? Enggak. Oke. Room 1 ada Pak Gibson, ya. Pak Bambang sama Pak Marsana. Iya. Gimana? Ada yang mau disampaikan? Iya, itu tadi sepertinya kurang panjang waktu karena begitu. Kan 3 orang. Iya. Itulah asiknya firman Tuhan jika diperbincangkan. Benar juga. Makanya kalau memperbincangkan firman Tuhan sebenarnya nggak ada waktu sampai jam segini, nggak ada. Kalau kita Tuhan terus, ya. Ya, maka kita sepakat kan. Sharing firman Tuhan dengan sistem skor. Inilah pentingnya skor. Kalau enggak, ya sampai jam 3 pagi ya nggak selesai. Iya, itu nggak apa-apa. Tapi ada sistemnya, sistem skornya. Yaitu inilah pentingnya kalau skor. Kalau tidak ada skor, ya sampai malam lah. Kan bukan itu. Ya, kan bukan itu. Ya. Poinnya bukan itu. Gitu, yang penting-penting saja. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Itulah pentingnya skor. Mungkin Pak Marsana, Pak. Pak Marsana. Ada sesuatu yang mau disampaikan? Kalau saya tadi sudah sharing skor, ya, tetapi ada pertanyaan dari Pak Gibson, yaitu tentang kalau bisa itu kedatangan Tuhan yang
masa aniaya itu kalau bisa jangan sampai pada musim dingin dan jangan sampai hari Sabat. Kalau ya itu maksudnya bagaimana kok seperti itu. Nah, itu artinya seperti apa? Kalau skor saya terlebih dahulu, Bapak Ibu belum mendengar skor saya, Pak Bambang dengan Pak Gibson aja yang sudah mendengar skor dari saya. Intinya begini. Ya, artinya ini ada dua manusia ya ketika masa aniaya itu datang. Itu ada orang fasik dan orang bijak. Kalau saya artinya tentunya bukan menyombongkan diri, tetapi tentunya kita ini anak-anak Tuhan yang sudah mengenal Tuhan, ya tentunya kita ini masuk golongan orang bijak ya. Karena kita ini masuk golongan orang bijak, tentunya kita sudah akan memahami ketika masa aniaya itu datang. Tentunya kita akan pergi ke gunung yang tinggi. Artinya gunung yang tinggi itu artinya di tempat di mana roh jahat, kuasa kegelapan, kuasa setan itu tidak bisa menjangkau, apalagi yang itu masa antikris atau orang-orang yang mau berbuat jahat dengan kita. Artinya kita sudah di dalam perlindungan Tuhan, karena di gunungnya Tuhan, di gunung yang tinggi itu menurut saya itu ilustrasinya ya, perumpamaan. Ya, perumpamaan ilustrasi di mana Tuhan di situ menutup bungkus kita dengan kuasa darahnya itu tidak akan terjangkau oleh kuasa manapun juga. Jadi seperti itu. Kemudian kalau untuk tegurannya, nah cuma ini kalau boleh mengatakan saya masuk golongan orang bijak, bukan orang fasik. Karena orang fasik itu artinya mengerti firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Tetapi apakah betul saya ini masuk golongan orang bijak? Karena saya ini masih ada area-area tertentu, bisa marah-marah dengan istri, kamu kok bulan ini pengeluaran banyak, harus tebus obat. Istri saya ini Pak 2 kali cuci darah bisa dilewati. Karena apa? Selain setiap pagi didoakan, ada menebus obat, bukan obat ya, nutrisi dari Jepang, harganya lumayan mahal, seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, tapi nanti mungkin tanggal 23 bisa kesaksian ya istri saya di room ini juga. Jadi itu saya masih bisa marah, saya masih bisa kecewa, saya masih bisa bersungut-sungut, cuma karena komunitas saya di komunitas seperti ini, ya di dalam perbaikannya saya tetap harus di dalam komunitas yang benar seperti ini, supaya apa? Ketika saya bersungut-sungut, ketika saya grundel, ketika saya mudah sakit hati, itu ada teman-teman komunitas yang menasihati saya, seperti itu. Kemudian rencana praktis komitmennya ya tetap 3B ya, belajar berjalan dengan Kristus. Kalau berjalan itu artinya ketika kita berjalan itu kan beriringan. Kalau Tuhan Yesus sekarang nggak bisa berjalan dengan kita, itu hanya firman-Nya. Artinya kita melakukan firman-Nya. Kemudian belajar dari Kristus, banyak teladan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Ya belajar dari Kristus itu artinya kita salah satu di antara dengan cara Koramdio seperti ini, Koramdio siang, Koramdio malam, Koramdio pagi. Ada 3 Koramdio itu ya yang saya tahu. Luar biasa. Tetapi saya bukan sering mengambil ya, saya mengambil yang pagi terus. Karena dari dulu dengan Pak Trisulo ya, Pak Trisulo juga termasuk orang yang sudah 3 tahun lebih ya Pak, hampir 4 tahun ini ya, di Koramdio itu. 3,5 tahun lah kira-kira. Ya seperti itu. Nah, jadi kemudian ketika kita sudah B yang kedua kita lewati, kita lalui, kita belajar dari Kristus itu, ya endingnya kita itu untuk berubah mirip seperti Kristus. Kalau sama tidak akan pernah bisa, tetapi mirip ya, itu harapan kita semua, Bapak Ibu semua yang ada di room ini juga harapannya berubah mirip seperti Kristus. Tetapi ya puji Tuhan, anak istri saya katanya istri saya memiliki suami saya meskipun hitam legam seperti ini, katanya bangga. Anak saya katanya bangga. Ya, amin. Seperti itu. Saya kira itu saja. Nanti kalau keterusan nanti ya dibilang sombong saya nanti. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya, Tuhan Yesus berkati. Ya itu Pak Andre, kira-kira atau Pak Bambang yang mau menambahkan itu yang dimaksud kalau bisa jangan waktu musim dingin atau jangan hari Sabat ketika masa aniaya itu datang. Itu maksudnya apa? Iya Pak. Ya, kalau dari saya singkat aja Pak. Itu kan ayat 20 Pak ya. Ada dimulai kata berdoalah gitu kan. Itu poinnya Pak. Makanya ada kelanjutannya kalimat itu setelah berdoalah itu kan koma. Terus diterangkan. Jadi menjelaskan tentang berdoalah. Itu suatu kewajiban kan perintah.
tadi sudah disampaikan bahwa kita bicarakan ini kan topiknya itu kan masa penantian di dalam akhir zaman kan itu Pak. Nah, maka di situ di ayat 20 katakan berdoalah, maka dijelaskan. Nah, di situ ada apa itu Pak? Jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Dua kata apa itu? Musim dingin dan hari Sabat. Sesungguhnya kalau hari Sabat itu kalau itu kan pikiran orang Farisi ya. Jadi dia justru dengan hari Sabat itu menginginkan Yesus jatuh, artinya bisa dipermasalahkan. Maka di dalam Lukas 6 itu kan dikatakan demikian Pak, ayat 9. Lalu Yesus berkata kepada mereka, aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Maka peristiwa-peristiwa yang pernah dilakukan oleh Yesus itu memang menurut hukum mereka ya, itu memang melanggar, tidak boleh bekerja. Yang artinya hari Sabat itu adalah hari untuk memuliakan Allah, berbuat bakti kepada Allah, beristirahat untuk kita beribadah kepada Allah. Makanya masuk itu tidak boleh melakukan apa-apa memang. Tetapi Yesus katakan, apakah pada hari Sabat itu aku tidak boleh berbuat baik? Kalau ada orang yang mati atau mau yang sakit keras misalkan, atau aku menyembuhkan seseorang yang pendarahan misalkan, kan Tuhan katakan, jadi artinya apa? Boleh, ya boleh melakukan hari Sabat. Oleh sebab itu di sini kita diingatkan agar supaya kita tidak jatuh pada waktu nanti penantian penghakiman, maka marilah kita di dalam keadaan kita dingin, maka larilah ke gunung. Gunung itu kan hawa dingin. Gunung itu adalah tempat di mana bisa dilambangkan sebagai tempat Allah atau apa itu kota Sion gitu. Tempat kita untuk berdoa kepada Allah gitu. Mendekat kepada Allah, menanti-nantikan dalam di gunung itu, di kedingin. Maka ketika kita dingin, tidak ada semangat untuk naik ke gunung itu, maka kita kan jatuh, Pak. Nah, jatuh, ya artinya kita tidak sesuai yang diinginkan, artinya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Demikian yang Sabat. Sabat bukan berarti untuk menghantui kita untuk melakukan kebaikan. Dan terus nanti itu kalau kita melakukan hari Sabat karena adalah milik Tuhan, hukum Yahudi dulu mengatakan tidak boleh. Pokoknya ya Sabat itu sakral, tidak boleh kerja. Tetapi setelah kita membaca Lukas berapa tadi Pak? 9. Lukas 6. Lukas 6 ayat 9 itulah maka boleh kita melakukannya. Justru dalam hari Sabat itulah kita dekat kepada Allah, dan di dalam gunung itulah di tempat kota Sion, yaitu bait Allah itu tempatnya kan Yesus itu kalau mau berdoa juga di atas gunung, mau berjumpa dengan Allah juga di atas gunung, demikian Musa dan lain sebagainya. Kalau itu artinya dia saat untuk bertemu dengan Allah, maka kita diingatkan jangan sampai kita jatuh ketika kita tidak ada keinginan untuk dekat dengan Allah, karena kita saatnya penantian itu, maksudnya begitu. Jadi maksud saya pada musim dingin ini adalah musim di mana kita dalam ketidak ada semangat ataupun keinginan untuk kita dekat dengan Allah, untuk lari ke gunung untuk menghindari agar supaya ketika itu datang kali ini, maka orang-orang Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan untuk menghindari perumpamaan ini ketika menghadapi masalah di dalam kehidupannya. Demikian juga kita ini kan hidup dalam penuh kemasalahan. Maka kita diingatkan pada saat ini. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan tentang pada musim dingin dan pada hari Sabat. Mari kita jangan terus berada pada musim dingin. Mari kita terus melengkapi dengan kehangatan oleh karena Roh Allah. Maka larilah ke gunung Allah, ke kota Sion, dan lakukan tidak mengingat hari dan waktu. Sabat pun lebih baik. Karena Sabat itu adalah pergumulan dengan kita. Bukan berarti kita tidak boleh melakukan segala sesuatu. Karena dengan Sabat itu
kita bergumul dengan Allah untuk membentengi kita, melengkapi kita, siap-siap menghadapi hari Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati, Pak. Oke, very good. Oke, tambahan dari Pak Bambang. Ada Bu Maria, ada yang mau ditambahkan, Bu Maria? Oh, nggak ada. Tidak ada. Nah, iya, silakan itu Bu Maria. Oh, nggak ada dia. Oke, Pak Yumbu. Ada Pak, ada Pak. Oh, ada, boleh, Bu boleh. Maria kan ada. Ada. Oh ya, ada itu. Belum dibuka mic-nya itu. Belum dibuka, Bu Maria. Bu Maria Kendek. Sudah pas, Pak. Sudah pas. Ya, oke. Oh, pas. Oh ya, Oke, very good. Very good. Oke. Pak Yumbu, ada yang mau ditambahkan, Pak Yumbu? Sebelum saya tambahkan dikit. Pak Yumbu, ada yang mau ditambahkan? Pas. Kenapa? Pas ya. Oke. Oke. Ya. Oke, terima kasih ya. Semuanya sudah lengkap ya. Cuman saya mau menyoroti ini ya. Ayat yang 20 ya. Matius 24:20 ya. Ini sebetulnya bagian dari khotbah Yesus tentang apa? Akhir zaman. Ya toh? Dia bilang apa? Berdoalah. Ingat kalau ada kata-kata lah, itu perintah. Pergilah, makanlah, berdoalah, ini perintah. Ya, supaya waktu kamu melahirkan diri jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Apa ini maksudnya ya? Nah, konteks ini Yesus sedang berbicara tentang apa? Kehancuran Yerusalem dan apa? Kesulitan yang akan dihadapi oleh orang-orang pada masa itu. Jadi ayat-ayat ini menunjukkan apa? Perasaan Yesus tentang penderitaan tambahan yang mungkin terjadi jika pelarian terjadi pada waktu yang sulit. Seperti apa? Musim dingin atau hari Sabat ya, karena orang Yahudi kan. Nah, pada musim dingin perjalanan akan jauh lebih sulit dan berbahaya karena cuaca buruk kan. Pada hari Sabat sesuai dengan hukum Yahudi, banyak orang akan beristirahat dan tidak mau berpergian jauh. Dan ini memang begitu. Sehingga apa? Malah menambah kesulitan dalam melarikan diri dengan cepat. Nah, ayat ini ya saya lihat menggarisbawahi pentingnya berdoa dan bersiap-siap untuk menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, serta menunjukkan perhatian Yesus terhadap apa? Terhadap siapa? Terhadap kesejahteraan pengikutnya loh, dalam situasi yang penuh tantangan. Itu yang saya dapatkan. Ya nggak apa-apa kalau apa yang lainnya bisa dilihat dari perspektif yang berbeda. Itulah kita hari ini kan diperkaya kan dengan firman Matius 24 ini. Ya, oke, itu aja. Oke, Pak Trisulo. Ya, saya tambah sedikit, Pak. Tambah sedikit. Oke, silakan. Jadi kita di dalam menghadapi akhir zaman ya, menghadapi penyaringan, juga pemurnian ujian-ujian, itu kita terus mempersiapkan diri, Pak. Kita membangun manusia rohani kita. Hanya kalau bahasa Jawanya kita harus dandan-dandan, Pak. Dandan-dandan. Jadi kalau ringkes. Kalau ada jalan kita yang bengkok-bengkok, kita luruskan. Amin. Kalau ada yang berkemas-kemas, Pak. Ya, berkemas-kemas. Kurang baik, kita perbaiki. Kita kurang kudus, kita harus terus hidup kudus. Terus memperbaiki terus. Nah, kalau terus ada di dalam firman Tuhan terus berjalan. Jadi Pak Marsana ya, berjalan bersama Kristus, belajar dari Kristus, dan ada berubah serupa Kristus. Ya, serupa Kristus. Kita harus ada 3B ya. Ya, 3B. Kita terus kerjakan, jalankan dalam kehidupan sehari orang-orang percaya. Ya, ini tambahan ya, ada pertanyaan, Pak Trusilo. Ya. Ada pertanyaan, Pak. Ya. Tadi itu kan Tuhan katakan janganlah larilah ke gunung ya. Tapi kenapa kok tidak lari ke pantai itu? Ke daratan. Ya, itu kan logikanya kan itu, Pak. Artinya itu satu gambaran yang jelas, sangat jelas bagi kita
Mengapa kita Iya. harus datang kepada Tuhan? Lah, ya banyak Alkitab mengatakan ke Gunung Sion. Gunung Sion tidak mungkin di laut sana di pantai Pak, atau di lembah gunung tidak, tapi di atas pasti. Makanya itulah gambaran kepada kita. Tuhan memberkati. Yes, betul. Setuju, Pak. Ya. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Ya. Ya, baiklah. Bapak, Ibu, kita masuk ke doa ya, Pak Andre ya. Ya. Sama, ya. Kami mengingatkan semua teman-teman yang perlu didoakan pada siang hari ini, kompak siang ini. Ya, ada Bu Erli dari Bengkulu, Pak Trisulo. Bu Erli dari Bengkulu, dia akan di CT scan kepalanya karena mimisennya itu nggak pernah berhenti. Jadi sekarang kan diindikasi ada cancer. Jadi Bu Erli dari Bengkulu minta dukung dalam doa bahwa dia akan di CT scan kepalanya besok. Besok, jadi tolong dukung dalam doa. Ya, itu aja. Oh iya, satu ya. Ya, untuk berdoa ini kami persilakan ini Pak Marsana masih ada ya? Ya. Masih. Pak Marsana untuk berdoa. Ini nanti saya yang menutup doa ini, Pak. Ya, baik. Bapak, Ibu semuanya, mari kita satukan hati untuk berdoa. Kembali kami menghampiri tahtamu yang kudus ya pada siang hari yang indah ini, hamba-Mu bersama sahabat Saleh Koramlius siang ini yang dipimpin oleh Pak Andre yang punya ya Bapak, yang sudah dipimpin pujian oleh Pak Bambang dan Pak Trisulo Wahyudi yang sudah memimpin sharing ya Bapak. Biarlah Bapak apa yang sudah kami sharingkan ya Bapak bukan hanya sekedar teori, tetapi biarlah Bapak ini menjadi gaya hidup kami. Bahkan apa yang kami dapat itu tidak hanya sekedar rutinitas, tetapi biarlah Bapak itu bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga ketika masa susah itu datang ya Bapak, kami sudah Engkau persiapkan untuk naik ke gunung-Mu Tuhan, ke tempat yang aman, tenteram, damai, sejahtera, yang tidak bisa dijangkau oleh kuasa apapun juga. Sehingga biarlah Bapak pada siang hari ini juga mau berdoa buat Pak Andre, biarlah Bapak Engkau juga senantiasa memberikan hikmat marifat yang dari surga, untuk membawa keluarga, untuk membawa teman-temannya, komunitasnya Bapak, untuk lebih dekat kepada Engkau. Begitu juga Engkau juga memberkati Pak Bambang, kiranya di masa tuanya Engkau semakin memberkati hidup dan kehidupannya, menjadi berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar Pak Bambang, bahkan setiap perkataannya mengandung kuasa. Begitu juga Pak Trisulo, Bapak biar Engkau juga memberkati usaha pekerjaan Pak Trisulo ini di masa pensiunnya tetap berproduksi ya Bapak, masih produktif untuk memberkati orang-orang dan menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar Pak Trisulo. Hamba-Mu juga berdoa buat Pak Gibson ya Bapak, biar Bapak Engkau juga senantiasa memberkati untuk membawa Pak Gibson lebih dekat kepada Engkau, bahkan ketika sharing-sharing firman-Mu ya Bapak itu juga bisa diaplikasikan dalam kehidupan setiap hari. Hamba-Mu juga berdoa untuk Ibu Maria Kendek ya Bapak, biarlah dimanapun Engkau tempatkan Ibu ini ya Bapak, biarlah juga senantiasa membawa damai, sukacita, sejahtera. Begitu juga Pak Lumbuk ya Bapak, biarlah Bapak Engkau juga senantiasa memberkati Bapak Yumbuk ini ya Bapak, sehingga Bapak Yumbuk ya Bapak yang saat hari ini kurang fit ya Bapak, tetapi hamba yakin dan percaya Engkau pun juga akan memberikan kesehatan yang luar biasa, kesehatan yang prima. Begitu juga hamba-Mu sendiri ya Bapak yang saat hari ini baru flu pilek batuk ya Bapak, biar Bapak Engkau juga akan menyembuhkan segala sakit penyakit, karena kami yakin dan percaya sakit penyakit itu sudah Engkau tanggung di kayu salib di Kalvari itu. Hamba-Mu juga berdoa buat Bapak Gibson ya Bapak, biarlah Bapak Engkau juga senantiasa memberkati keluarga Bapak ini ya Bapak, biarlah Bapak Engkau juga jadikan garam dan terang dimanapun Engkau taruh Pak Gibson ya Bapak, sehingga kehidupannya semakin hari semakin naik level, semakin mengenal Engkau. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah Tuhan doa dan peran kami yang kami beralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur, dan doa ini akan kami sempurnakan seperti yang telah Engkau ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang ada di surga,
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silahkan Pak Trisilo untuk doa berkat. Ya, marilah kita menerima berkat. Allah Bapa, sumber pertolongan dan sumber berkat. Tuhan Yesus Sang Putra, sumber kasih sayang dan sumber keselamatan. Roh Kudus, sumber kekuatan, penghiburan dan damai sejahtera. Menyertai, melindungi, dan memberkati kami semua yang hadir pada kompak siang pada hari ini. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Tadi belum didoakan itu Pak. Oh iya. Bu Erli. Oh iya, kelewatan tadi Mas Ana ya. Ya. Oh iya. Enggak apa-apa Pak. Kembali lagi Pak. Doa lagi enggak apa-apa. Iya. Baik. Pak Marsana, silakan. Bu Erli ya, namanya Bu Erli ya Pak Andre? Iya, betul. Bu Erli. Ya, betul. Bu Erli. Bu Erli. Ya, silakan baik. Pak. Ya. Baik, mari Bapak Ibu kita satukan hati untuk berdoa, dan ketika doa kita itu tidak ada penghalang, ketika dosa kita sudah diampuni dan sesuai dengan iman kita, terjadilah apa yang kita doakan. Amin. Sehingga dengan penuh iman yang luar biasa, yang dasar, sehingga kesembuhan itu akan terjadi. Kalau bisa tidak ada operasi, tidak ada apapun juga yang akan terjadi, tetapi biarlah kuasa darah Tuhan Yesus yang akan menyembuhkan penyakit oleh Bu Erli ini ya Bapak. Kembali hamba beri tamu yang kudus ya Bapak, pada siang hari ini hambamu bersepakat bersama sahabat saleh kompak yang ini ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus ya Bapak, yang saat hari ini ya Bapak mengalami sakit penyakit kanker ya Bapak, ada tumor, ada kanker, tetapi hambamu yakin dan percaya jika tangan Tuhan berkehendak, tidak ada sesuatu yang mustahil, karena mujizat itu masih ada dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Biarlah Bapak mengangkat sakit penyakit ini dengan kuasa darah Tuhan Yesus yang tercurah di kayu salib itu, yang akan menyembuhkan penyakit ini ya Bapak, sehingga tidak ada besok operasi yang menyentuh tubuhnya, tidak ada apapun juga yang membahayakan Ibu Erli ya Bapak, tetapi dengan kuasa darah-Mu, biarlah sakit penyakit itu akan Engkau keluarkan, karena di surga banyak stok organ tubuh yang telah Engkau persediakan buat umat-umat yang percaya kepada Engkau ya Bapak. Untuk itu ya Bapak, biarlah Engkau juga memberkati setiap biaya yang diperlukan oleh ibu ini, biarlah suami, mungkin anak-anak, cucu, menantu, biarlah juga mendukung untuk kesembuhan ibu ini ya Bapak, sehingga di dalam keadaan seperti ini ya Bapak, biarlah iman ibu ini tumbuh dan berkembang, supaya akan menjadi kesaksian hidup setiap langkah hidup kehidupan Ibu Erli ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, Engkau sembuhkan, darah Yesus yang berkuasa. Haleluya. 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 Amin. Ya. Amin. Ya, terima kasih. Makasih Pak Marsana. Oke, makasih Pak Marsana, Pak Andre, Pak Bambang, Trisilo, Pak Gibson, Bu Maria, Bu Maria Kendek, makasih. Pak Trisilo, Pak Trisilo. Ya. Mantap. Ya, Suwaru ini, Malang Selatan, Pak Yugo. Suwaru. Luar biasa Pak Trisilo. Makasih Pak Tri. Ya.